Kalau kita lihat pada nisan yang paling tua raja-raja di Nusantara, tertulis di situ 1297. 1297 adalah meninggalnya Mereselu. Mereselu yang masuk Islam berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malikus Saleh sulit orang Nusantara menyebut Al-Malikus Saleh, disebut dengan Malikul Saleh. Artinya apa? Pada 1297 orang Indonesia yang belakangan nama itu datang setelah datang penjajahan Belanda, Indonesia, Indo-India, Nesia pulau-pulau. Indonesia dalam terjemahan Arabnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau yang ada di balik India. Jadi Indonesia nama datang belakangan. Nama kita adalah berdasarkan daerah masing-masing, dari mulai pucuk Sumatera, Aceh, sampailah Papua, sampai Makassar dan lain sebagainya. Sehingga lalu kemudian dalam kitab fikih dibagi lagi. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, gadai, jual beli, utang piutang, murabahah, mudharabah, permodalan syariah, bagi hasil dan lain sebagainya. Disebut dengan fikih muamalah. Ada yang disebut dengan fikih munakahah, talak, rujuk, li'an, khulu dan seterusnya. Ada pula yang disebut dengan fikih siasah. Jadi fikih adalah salah satu cabang juzuknya adalah fikih siasah. Hampir tidak ada kitab fikih yang tidak membahas fikih siasah. Untuk membatalkan argumentasi sebagian orang mengatakan bahwa Islam hanya mengurus masalah hati, masalah qalbu, masalah tazkiyatun nafs saja. Islam hanyalah agama spiritualitas saja, tidak mengurus masalah politik. Padahal berabad-abad silam, khususnya mazhab Syafi'i lah yang amat sangat berperan dalam masalah bercerita tentang fikih politik ini. Lalu kemudian muncullah kitab-kitab kontemporer, diantaranya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang dicetak oleh Darussuruq berjudul Min Fiqhid Daulah. Ijtihad yang lebih kontemporer, bercerita tentang bagaimana perempuan bisa menjadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Lalu kemudian Islam, mazhab Syafi'i dengan ijtihad politik itu sampai ke negeri Melayu, ke Nusantara khususnya. Lalu kemudian kalau kita lihat pada nisan yang paling tua raja-raja di Nusantara, tertulis di situ 1297. 1297 adalah meninggalnya Mereselu. Mereselu yang masuk Islam berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malikus Saleh sulit orang Nusantara menyebut Al-Malikus Saleh, disebut dengan Malikul Saleh. Artinya apa? Pada 1297 orang Indonesia yang belakangan nama itu datang setelah datang penjajahan Belanda, Indonesia, Indo-India, Nesia pulau-pulau. Indonesia dalam terjemahan Arabnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau yang ada di balik India. Jadi Indonesia nama datang belakangan. Nama kita adalah berdasarkan daerah masing-masing, dari mulai pucuk Sumatera, Aceh, sampailah Papua, sampai Makassar dan lain sebagainya. Sehingga nama-nama mereka itu selalu memakai nama daerah dia. Kalau kita lihat bagaimana seorang ulama dari Makassar yang dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan, dipakai tidak pakai Indonesia tapi pakai nama dia Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Ketika mereka berhasil jadi imam di Masjidil Haram, dia pakai nama daerahnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ini menunjukkan bahwa sebelum negara ini terbentuk, lalu kemudian ulama-ulama di Nusantara sudah mengamalkan itu, maka anak dari Mereselu Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh itu punya anak bernama Malikus Zahir. Jadi ketika seorang eksplorer dari Maroko datang bernama Ibnu Battuta, dia tulis dalam 2 jilid perjalanannya itu, maka diantaranya yang bercerita, aku sampai ke sebuah pulau itu bernama Samudra, kita menyebutnya Sumatera atau Sumatera. Di situ aku melihat raja-rajanya yang soleh dan ada ahli fikih, mereka naik gajah, mereka pakai jubah putih, ada pakai jubah hijau. Itu menunjukkan bahwa kalau pada 1297 umat Islam di Nusantara sudah punya kekuasaan, sudah berkuasa secara politik, maka sesungguhnya sebelum itu Islam sudah menyebar tapi tidak punya kekuatan sama sekali. 1297 Islam berkuasa di Sumatera. Lalu kemudian Wali Songo 14 sekian, Kepala 14, Sumatera 12. Lalu kemudian puncak
Kemagahan Islam di Jawa adalah pada masa Sultan Agung, yaitu 16, 12, 14, 16. Barulah datang Belanda pada 18 membuat 3 hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk apa? Untuk mengkebiri ajaran Islam. Yang sebelumnya pada masa Sultan Agung, mereka menetapkan segala hukum di sebuah mahkamah. Kalau kita sekarang menyebutnya peradilan agama atau pengadilan agama, lalu kemudian daerah khusus Aceh dengan nama istilah khusus namanya Mahkamah Syariah. Maka pada masa Sultan Agung 16 itu ada yang disebut dengan pengadilan masjid, ada emperannya. Maka emperan itu yang disebut tempat serambi orang duduk-duduk. Setiap masjid, orang arsitek yang mampu membangun masjid dengan fikih Islam, dia tahu bahwa perempuan menstruasi tak boleh masuk masjid, duduk di serambi. Maka segala keputusan diputuskan di mahkamah serambi itu, maka kemudian disebut dia dengan mahkamah pengadilan serambi. Karena segala macam pertikaian diputuskan di sana, menunjukkan bahwa Islam punya kekuasaan. Lalu kemudian kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Aceh di atas turun ke bawah ada kerajaan Melayu Langkat, lalu kemudian turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, Sumatera, Medan, Istana Maimun sampai tegak hari ini berdiri, lalu kemudian Serdang, setelah itu turun ke bawah Tanjung Balai Asahan, lalu kemudian turun lagi ke bawah langsung kerajaan Melayu Asahan itu bersempadan bertetangga dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. Di bawah Siak itu kerajaan Pelalawan, di bawah Pelalawan langsung kerajaan Indragiri. Indragiri yang paling tua karena dia pernah mengalami sultan-sultan yang tidak Islam, yaitu Hindu-Buddha. Lalu kemudian di bawah itu langsung ke kerajaan Jambi. Lalu kemudian menyeberang ke kepulauan. Di pulau sendiri ada kerajaan Riau Lingga. Lalu kemudian yang paling tua sebelum itu adalah kerajaan Tumasik. Lalu kemudian terjadi konflik antara Tumasik dengan Jawa, tumbang kerajaan Tumasik. Lalu kemudian sultan-sultan Tumasik itu pergi ke sebuah negeri, itulah cikal bakal kerajaan Malaka. Laki-laki yang pergi dari Tumasik ke Malaka itu bernama Parameswara. Lalu kemudian Malaka ini tumbang, sultan terakhir kerajaan Malaka itu melarikan diri karena dipukul oleh Portugis, lari ke Kesultanan Bintan. Bintanlah yang dapat melindungi dia pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ketika datangnya Portugis, Inggris, Belanda, sekutu, ketika itu umat Islam bukan tinggal di pokok kayu, tinggal di hutan, tapi mereka punya peradaban Melayu yang luar biasa. Bahkan kalau kita hitung, kita baru menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencoba untuk bersatu ini lebih kurang 75 tahun. Insya Allah 17 Agustus 1945 ini 17 Agustus 2021 76 tahun. Tapi kerajaan Siak 1723. Artinya apa? 300 tahun sebelumnya kita pernah hidup bernegara. Tapi orang Melayu amat sangat cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berikan jutaan keping uang emas. Akhirnya mereka menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Format apa yang kita pakai? Maka berkumpullah umat ini mengamalkan hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Akhirnya berkumpul, bermusyawarah, mereka mengamalkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Kira-kira apa yang kita pakai? Akhirnya mereka founding father, pada pendiri bangsa ini menyepakati kita pakailah antara nasionalisme dengan keagamaan. Maka disepakati menjalankan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kemudian ini nanti akan menyebabkan saudara-saudara kita yang berada di timur merasa tidak nyaman dengan kata syariat. Maka kemudian mengalah umat Islam demi untuk persatuan. Karena waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang, yang ketiga pemberontakan komunis. Sementara tambah satu lagi, ini mau memisahkan diri. Maka ulama-ulama itu mesti menjaga. Di sana ada maslahat. Memang ada manfaat yang luar biasa kalau kita pertahankan kata syariat ini. Tapi mudaratnya juga luar biasa. Akhirnya darul mafasid muqaddam ala jalbil musalih. Menolak mudarat lebih utama daripada maslahat. Ada maslahat yang lebih besar, persatuan. Dengan bersatu kita bisa berdakwah. Dengan bersatu kita bisa ta'awanu alal birri wa taqwa. Akhirnya dipakailah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana dengan menjalankan syariat Islam?
Ada yang disebut dengan Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Lalu kalau dulu ada perempuan tidak ada wali, siapa yang akan menikahkan dia? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan dari kerajaan Riau Lingga yang akan menikahkan perempuan yang tak punya wali. Lalu dengan dileburnya sultan-sultan ini, lalu dia tidak lagi ada punya kekuasaan, siapa yang akan menikahkan dia? Maka ada Kementerian Agama, lalu Menteri Agama punya kepala kantor Kementerian Agama di provinsi, di kabupaten, sampai di kecamatan. Maka Pak KUA adalah bertindak sebagai waliun man la waliyalaha. Dan itu bisa dibuktikan sampai hari ini, tidak ada KUA itu yang perempuan. Karena perempuan tak bisa jadi wali nikah. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan yang dimaksud di situ adalah orang yang menerima limpahan kekuasaan. Jadi sampai hari ini umat Islam mesti disadarkan tentang politik sejarah, karena ada usaha-usaha untuk umat Islam silakan sholat berjamaah, silakan zikir, silakan tahlilan, silakan marhaban, silakan berkumpul, silakan tablik akbar, tapi masalah politik jangan sentuh. Politik ini jahat Ustadz, politik ini kotor. Ustadz pergi bahas masalah suci mensucikan aja. Masalah politik ini biarlah urusan kami. Ini amat sangat berbahaya bagi umat.